Yo William. Ingin melacak keberadaan Carmen. Di sepanjang perjalanan dari restoran Samporna menuju ke kompleks elit Tasik Putri, Irfan selalu berbicara mengenai Arold Holding Company kepada kakak tiri haramnya itu. Tapi sepertinya, ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Marven. Ketika Irfan berusaha untuk bertanya kepada Marven apa sebenarnya yang dia pikirkan, hanya ada satu nama yang terlontar dari mulut Marven. Bang. Dari tadi berbusa muncungku ini bicara. Tapi sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Apa yang saat ini sedang kau pikirkan, Bang? Tanya Irfan yang lama-kelamaan tidak betah juga dengan Marven yang seperti merenungkan sesuatu. Van. Selama 20 tahun ini, apa kau pernah mendengar berita tentang Mercarmen Bond 070? Tanya Marven yang akhirnya menjawab pertanyaan dari Irfan tadi. Tidak Bang. Orang itu seperti hilang di telan bumi. Ada apa memangnya Bang? Tanya Irfan yang sedikit kurang senang ketika abang tirinya itu menanyakan tentang keberadaan Carmen. Aku ingin kau mengirim orang-orang kita untuk melacak keberadaan Mercarmen Bond 070 ini. Dia adalah orang kananku yang paling aku percaya. Hah? Untuk apa lagi Carmen itu Bang? Kau sudah punya aku, adikmu. Kau sudah punya Panjol, punya Ganjang, dan punya Mokmok. Untuk apa lagi Carmen itu? Irfan. Kau tidak tahu seperti apa dulu antara aku dan Carmen ini. Carmen adalah orang yang paling mengerti aku. Idea-idea yang dia miliki sungguh sangat cemerlang. Andai tidak ada dia, kemungkinan besar aku tidak akan bisa menikahi Butet. Kau tahu siapa Butet ini kan? Untuk saat ini, dialah satu-satunya keturunan dari Togar dan Birong. Mereka mau bergabung dengan kita karena memandang wajah Butet. Dan di balik semua itu, ada buah pikiran yang disumbangkan oleh Mercarmen Bond. Jika tidak, mana mungkin aku bisa menikahi keponakan Birong itu? Tapi Bang, apa kau masih menganggap aku? Jika tidak, maka bubarkan saja aliansi ini. Aku juga tidak butuh. Masalah Tigor, aku bisa menantangnya untuk duel maut. Andai aku kalah, maka mati. Andai aku menang, maka aku akan keluar dari pertarungan itu dengan selamat. Tigor itu lelaki yang jantan. Sudah pasti dia tidak akan menolak andai ditantang. Kata Marven melemparkan ancamannya kepada Irfan. Iya Bang. Aku akan mengirim orang-orang kita dimulai dari besok untuk melacak keberadaan Carmen Bond itu. Jawab Irfan yang terpaksa jika tidak ingin Marven membatalkan kerja sama dengan keluarga Miller. Irfan. Hanya tinggal kita berdua saja. Kau adalah ahli warisku yang tersisa. Kau bukan saja adikku. Tapi, kau itu adalah sebagian dari nyawaku. Aku berhutang banyak kepadamu. Aku sarankan agar kita tidak berbantah-bantahan. Karena, hanya dengan satu pendapat yang bulat saja barulah kita bisa mencapai tujuan dengan selamat. Kau bayangkan saja andai dalam satu bus ada 2 sopir dan 2 steering. Bagaimana jadinya jika yang satu ingin ke kanan dan yang satunya lagi ingin jalan lurus? Iya. Iya pastilah akan terjadi kecelakaan. Jawab Irfan yang terharu karena Marven benar-benar menganggap dirinya ada. Tidak seperti dulu ketika Marven masih sebagai tuan muda di keluarga Martin. Aku adalah juru kemudi itu. Percayakan bahwa aku akan membawa kalian ke satu arah yang pasti. Yaitu, balas dendam. Apa kau tidak ingin membalas kematian ayahmu kepada Monang? Tanya Marven. Ayahku adalah ayahmu juga Bang. Sanggah Irfan. Iya. Memang agak sulit bagiku menerima kenyataan.
Aku merasa seperti dipermainkan oleh orang tua kita. Aku anak dari Benny. Tapi diasuh oleh Martin dan dianggap sebagai darah dagingnya sendiri. Gilanya lagi, ibuku bisa sangat rapi merahasiakan semuanya. Andai kau berada di posisiku, bagaimana perasaanmu? Aku paham bang. Sejujurnya memang aku salut dengan abang. Andai itu aku, kemungkinan ayahku dan Martin sekalian sudah berakhir di tanganku. Mereka begitu pintar menjaga rahasia. Bahkan mendiang ibuku juga tidak mengetahui semua rahasia itu. Ibumu meninggal. Mengapa aku tidak tahu? Tanya Marvin terkejut. Aku sengaja tidak memberitahumu bang. Terlalu banyak beban yang kau tanggung. Sudah menjadi jalan hidup mereka seperti itu. Ibuku awalnya sangat stres ketika mengetahui semuanya. Dan diperparah dengan kematian ayah. Selesai sudah, kata Irfan dengan wajah lesu. Sekarang, tinggal kita. Semuanya akan kembali di start ulang. Percayakan kepadamu sebagai abangmu. Besok, berusahalah untuk mencari keberadaan merchantman Bond 070 itu. Dia akan membantu kita. Bagaimana jika dia tidak mau, bang? Tanya Irfan ragu. Hahaha, tidak mau. Kalau dia tidak mau, maka... Kreek, kata Marvin sambil mengarahkan telunjuknya ke arah leher. Dibunuh bang. Ya, aku tidak ingin dia hidup ketika tidak bekerja untukku. Tegas Marvin. Ya, aku mengerti. Jawab Irfan sambil mengangguk faham. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan di restoran Samporna. Episode berikutnya. Charman Bond 070, Yo William. Charman Bond 070, telah kembali. Blok B Tasik Putri. Sore itu, rumah 3 tingkat milik Tigor yang berada di kawasan Blok B Tasik Putri dikunjungi oleh seorang wanita parubaya bersama dengan sepasang anaknya. Menurut desas-desus yang tersebar di kalangan area perumahan kelas menengah itu, bahwa pemilik rumah itu sebelumnya yang bernama Tigor telah menjual rumah tersebut kepada janda kaya bernama Marlina. Diyakini, bahwa janda kaya yang bernama Marlina ini memilih untuk pindah ke kota Tasik Putri ini karena dia memiliki beberapa perusahaan di kota ini antara lain, salon kecantikan, kafe, bahkan minimarket. Tidak ada yang tahu pasti dari mana janda kaya ini berasal. Yang jelas, orang-orang di sekitarnya hanya tahu bahwa janda itu bernama Marlina. Sedangkan anak lelakinya bernama Karim dan Karlina yang masing-masing berusia 15 dan 10 tahun. Pindahnya wanita parubaya yang masih cantik dan diyakini janda itu membuat para duda dan lajang tua menjadi geranjingan. Namun, belum ada yang berani mendekati. Ini karena, selain sungkan, wanita yang diyakini janda itu memiliki 4 orang bodyguard berbadan tegap. Bagi yang masih ingat, tentu tahu siapa Karlina, Karim dan Marlina ini. Sehari sebelum kebebasan Marvin dari penjara, Rio yang memang bertugas di Kota Batu telah memberikan bocoran kepada Tigor tentang kebebasan mantan ketua dari geng kucing hitam itu. Setelah mengetahui bahwa Marvin akan bebas, maka Tigor pun segera bergerak cepat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kebebasan musuh lamanya itu. Salah satu yang dia persiapkan adalah surat-surat kepemilikan rumah, membeli 1 unit kafe, menyewa minimarket, dan membuka salon kecantikan. Kesemuanya berada di kota Tasik Putri. Karena memiliki terlalu banyak kaki tangan, maka urusan seperti itu tidaklah terlalu sulit bagi Tigor.
Setelah menerima laporan bahwa semua urusan di Tasik Putri beres, barulah dia menyuruh orang-orangnya untuk menemui Karman di Tanjung Karang, dan menceritakan semuanya kepada sahabat lamanya itu. Karman sebenarnya memang telah dipersiapkan oleh Tigor untuk kembali mendampingi Marven sebagai mata dan telinganya di sana sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Karman sekitar 20 tahun yang lalu. Baca bab Karman si pelaut. Dengan sedikit rekayasa yang dilakukan oleh Tigor dan orang-orangnya, seolah-olah Karman telah mengalami kecelakaan yang merenggut istri dan kedua anaknya. Itu semua bertujuan agar kelompok geng kucing hitam tidak mengetahui bahwa Karman punya keluarga yang masih hidup. Karena ini akan membuat Karman tidak bebas untuk bergerak. Berkaca pada kata pepatah, bahwa tempat yang paling aman itu adalah tempat yang paling berbahaya, maka Tigor memindahkan istri dan kedua anak Karman ke Blok B Tasik Putri, serta membukakan untuknya usaha di sana termasuk salon kecantikan, kafe dan minimarket. Jadi kini, Karman bebas bergerak tanpa diketahui memiliki kelemahan dan beban tanggungan. Karman, apa kau siap dengan misi ini? Tanya Monang kepada bawahan lamanya itu ketika masih bekerja di pusat hiburan gemerlap malam. Aku sudah lama siap. Aku sudah kenyang makan uang Bang Tigor. Kini aku ingin merasakan gurihnya uang Marven. Tegas Karman. Bersikaplah sewajarnya, Karman. Kau tidak perlu mencari mereka. Perkiraan Tigor tidak akan meleset. Marven pasti akan mencari keberadaanmu. Tapi kau harus ingat, Irfan akan menjadi sainganmu. Waspadai orang ini. Aku jauh lebih mengetahui tentang anak yang masih beringus itu. Beberapa tahun aku berbaur dengan mereka, aku tahu segalanya. Aku bukan Karman yang dulu yang hanya bisa menipu. Pahitnya kehidupan telah membentuk mentalku selama 20 tahun ini. Kau jangan khawatir. Jika badai saja mampu aku tantang, apalagi anak yang masih ingusan itu. Kata Karman lagi. Aku percaya kepadamu. Tapi, jangan tonjolkan sikap itu ketika berhadapan dengan Marven. Lebih baik membuat orang percaya kepada kita karena keluguan, daripada terpaksa percaya karena merasa sungkan. Ya, aku mengerti. Terima kasih, Monang. Bang Tigor sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluargamu. Kau tidak perlu khawatir dengan mereka. 4 orang terbaik dari 200 orang anak buahnya telah dia kirim ke Tasik Putri untuk menunggu istri dan anak-anakmu. Mereka akan melindunginya. Dini hari, mereka akan diberangkatkan ke kota Tasik Putri. Mungkin akan tiba esok sore. Kau buatlah seolah-olah kau sedang berkabung. Mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah rekayasa. Selamat kembali menjadi Charmen Bond 070, Sobat. Monang menepuk pundak Karman sebelum meninggalkan perkampungan pinggir laut itu. Untuk tidak menjadi pusat perhatian, Monang sengaja menyamar sebagai penjual kerang eceran per kilogram. Dan itu cukup berhasil. Karena, tidak ada yang memperdulikannya. Kini, tinggallah Karman sendirian menatap kepergian Monang. Dia lalu memasuki rumah miliknya, lalu berjalan menuju ke kamar. Tiba di kamar, dia segera membuka lemari dan menarik sebuah koper hitam. Dari dalam koper, dia mengeluarkan setelan jas serba hitam, topi koboi hitam, kacamata hitam, kaos kaki hitam dan sepatu kulit hitam. Charmen Bond 070 is back. Katanya dalam hati. Bersambung. Episode sebelumnya. Ingin melacak keberadaan Karman. Episode berikutnya. Karman jual mahal. Yo William. Karman jual mahal.
Tepat seperti yang telah diperhitungkan oleh Tigor. 1 minggu setelah kebebasan Marven dari penjara, kini orang-orang yang mencari keberadaan Karman pun telah tiba di Tanjung Karang. Mereka yang memulai pencarian dari Dolok Ginjang, Tasik Putri, Kuala Nipah, Indra Sakti, Kota Batu, Kota Kemuning dan sekitarnya akhirnya tiba juga di Tanjung Karang. Bermodalkan foto Karman ketika masih muda dulu, akhirnya ada juga yang mengenal Karman dan memberitahukan alamat rumah lelaki yang sehari-harinya adalah pelaut itu kepada mereka. Inilah rumah orang yang Anda cari itu Bang. Mungkin saja bisa salah. Tapi, tidak ada salahnya jika Abang menemui pemilik rumah itu. Kata sang penunjuk tadi. Tidak apa-apa Bang. Ini sekedar duit rokok untuk Abang. Kami akan menemui si pemilik rumah itu. Kata utusan dari Marven sambil memberikan 5 lembar uang Rp100.000. Wah, terima kasih Bang. Kata orang itu dengan senyum mengembang di wajahnya. Bagaimana dia tidak bahagia, hanya jadi penunjuk jalan saja sudah dapat Rp500.000. Hari ini cutilah aku ke laut. Kata orang tadi sambil mencium uang yang diberikan oleh utusan dari Marven itu. Sementara itu, para utusan yang berjumlah 4 orang itu kini telah berdiri di depan pintu rumah Karman yang sedang tertutup. Berulang kali mereka mengetuk pintu rumah tersebut, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Entah karena merasa terganggu dengan suara ketukan pintu tadi, tetangga yang lebih dekat dengan rumah Karman segera membuka pintu. "Mencari siapa kau Bang?" tanya orang itu dengan logat Bataknya. "Maaf Inang Boru. Kami sedang mencari pemilik rumah ini. Apakah Inang Boru tahu orangnya kemana?" Kira-kira, Inang Boru itu seperti panggilan bibi dalam bahasa Jawa. "Bah, tak nampak kupulak dia. Mungkin ke laut dia. Alah kau tahulah di sini kalau orang tidak ada di rumah, pasti ke lautlah mencari ikan." Jawab tetangga tadi. "Terima kasihlah Inang Boru. Agak-agak, jam berapalah dia pulang?" "Tak tahulah aku kalau itu Bah. Tunggu sajalah. Kalau tak pulang, berarti tenggelamlah dia di laut," kata tetangga tadi dengan cuek. Lalu segera masuk kembali ke rumah. Celaka sungguh tetangga Karman ini. Bisik utusan Marven kepada orang yang berada di sampingnya. "Hahaha. Dia belum tahu siapa kita. Kalau tahu, kencing dia di celana. Ah, jangan menambah urusan. Kita harus bertemu dengan orang yang entahlah. Banyak kali nama dia. Entah yang mana satu yang betul. Karman apa Charmen Bon?" "Charmen Bon kata ketua kita, ya Charmen Bon lah kata kita. Persetan dengan nama. Yang penting orangnya," jawab temannya. "Kemanalah kita mau menunggu di Charmen Bon ini? Tak mungkinlah kita berdiri seperti orang minta sedekah di sini. Apa kata dunia? Warung pun tak ada di sini. Alamak yang parah kali Bah kalau begini." Setelah menimbang-nimbang sejenak, akhirnya keempat orang itu memutuskan untuk duduk di bagian belakang rumah milik Karman yang terdapat sebatang pohon mangga besar di sana. "Cocok kau rasa di sini?" tanya orang tadi. "Cocok kalilah. Daripada seperti pengemis. Memang menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan," celetuk salah satu dari mereka. "Yang penting kan cair. Uang makan, uang jalan, uang rokok, uang dan uang kan cair. Kapan lagi kita jalan-jalan dapat gaji?" ujar seorang lagi sambil tertawa. Mereka berempat pun lalu sama-sama tertawa terbahak-bahak. Menjelang senja, sebelum matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat,
seorang lelaki parubaya berjalan dari arah pantai menuju ke sebuah rumah berdinding papan. Di pundaknya, tampak tersampir seutas jaring yang tidak begitu besar tersandang. Dengan langkah sedikit lesu, lelaki itu segera berjalan menuju pintu rumahnya, lalu mendorong pintu tersebut. Krek! Suara berderit dari engsel pintu yang berkarat itu membuyarkan lamunan keempat orang utusan Marven yang berada di bagian belakang rumah tadi. Udah pulang orangnya. Ayo kita temui. Ajak salah satu dari mereka. Ayolah. Sambut yang lain lalu segera berdiri. Sambil menepuk-nepuk bagian belakang celananya, keempat orang itu pun segera berjalan menuju bagian depan rumah tersebut. Benar saja. Ketika mereka tiba di depan, mereka melihat seorang lelaki kurus parubaya sedang meletakkan jaring yang berada di pundaknya tadi di dekat dinding dapur. Sampurasun. Kulo nuwun. Salah kau itu. Coba kasih salam saja, kata temannya. Temannya langsung mengangguk lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab orang yang berada di dalam rumah. Mohon maaf bang. Apakah kami sedang berada di depan rumah milik Mercarmen Bond 070? Orang yang berada di dalam rumah sedikit mengernyitkan dahinya. Lalu dengan cuek dia segera melangkah menuju ke pintu untuk menemui keempat orang tamu yang tidak diundang tersebut. Dari mana kalian tahu nama itu? Tanya orang yang diduga bernama Charmen tadi. Maaf bang. Kami ini datang dari kota Tasik Putri atas perintah dari majikan kami bernama Marven. Dia menyuruh kami untuk mencari keberadaan orang yang bernama Mercarmen Bond. Jika melihat dari foto, maka aku merasa bahwa abang adalah orang yang bernama Mercarmen Bond itu. Hanya saja, bedanya adalah, abang hitam dan berkilat. Jawab orang tadi yang terasa sangat jujur. Coba berikan kepadaku foto itu. Pinta Karman. Ini bang. Kata orang tadi sambil mengeluarkan selembar foto. Ini hanya filter saja. Makanya terlihat putih. Tanpa filter, aku bukan siapa-siapa. Ujar Karman sembari menyerahkan kembali foto tadi kepada orang itu. Kau memang bertemu dengan orang yang benar. Sekarang, katakan tujuan kedatanganmu. Apakah kami tidak dipersilahkan masuk bang? Oh, tentu. Tapi kalian harap maklum. Seperti inilah keadaanku sekarang. Tidak mewah seperti kalian. Jadi, kalau mau minum teh atau kopi, bawa sendiri gula dan kopinya dari Tasik Putri. Kata Karman. Mulailah ilmu padinya keluar. Begini bang. Kedatangan kami kemari atas keinginan dari ketua kami, Marven. Oke. Kita langsung saja ke intinya. Ketua kami menginginkan abang untuk kembali bergabung dengannya. Karena, saat ini dia sedang membangun kembali kekuatan geng kucing hitam. Marven ingin mengajakku untuk kembali bergabung. Wani piro? Tanya Karman. Tengil sungguh pertanyaannya ini, membuat keempat orang itu saling pandang. Itu kami tidak tahu, bang. Yang jelas, kedatangan kami kemari khusus mencari abang, dan menyampaikan maksud dari ketua kami. Jawab orang tadi setelah dibuat makan hati oleh Karman. Kalian berempat pulanglah ke kota Tasik Putri. Katakan kepada Marven, apakah begini caranya kepada kawan lama? Aku sudah cukup menderita di sini. Semuanya aku lakukan untuk dia. Jadi, jika hanya kalian berempat saja yang dia kirim, kalian tidak layak untuk kuanggap. Mungkin, sebelum kalian bisa merangkak, aku sudah malang melintang di geng kucing hitam. Aku adalah kepercayaan Martin.
Setelah Martin terbunuh, aku menjadi orang kepercayaan Marven. Aku tidak gila hormat. Tapi, jika begini caranya, lupakan saja. Marah Marven dengan kata-kata kesat. Baiklah Bang. Abang jangan marah. Kami akan menyampaikan semua yang abang katakan kepada ketua kami. Bagus. Sampaikan kepada Marven bahwa dia harus belajar menghargai kawan lama. Pesan Karman kepada keempat orang itu. Kalau begitu, kami permisi dulu Bang. Sampurasun. Kata mereka sambil bergegas menuju pintu. Rampes. Jawab Karman yang langsung menutup pintu. Masuk. Kata Karman sambil tertawa geli. Bersambung. Episode sebelumnya. Charmen Bond 070, telah kembali. Episode berikutnya. Bab Selingan. Yo William. Bab Selingan. Bang. Umpan telah dimakan. Begitulah isi dari pesan singkat yang dikirim ke ponsel milik Tigor. Dengan cekatan, lelaki parubaya itu mengetik pesan balasan. Ulur tarik. Siap Bang. Kompleks Elit Tasik Putri. Siang itu, 4 orang lelaki yang diutus oleh Marven untuk melacak keberadaan Charmen Bond 070 telah kembali untuk menyampaikan berita bahwa mereka telah berhasil menemukan di mana keberadaan mantan orang kanan dalam kelompok geng kucing hitam tersebut. Dikatakan orang kanan, ini adalah pengakuan Karman sendiri. Padahal ketika itu, tidak ada siapapun yang menganggap dia sebagai orang kanan dalam organisasi kucing hitam. Dasar Karman. Kembalinya para utusan yang dikirim oleh Marven dengan membawa kabar baik itu tentu saja sangat menggembirakan hati Marven. Dia sangat antusias mendengar penuturan dari salah seorang dari 4 utusan tersebut. Sampailah kepada cerita bahwa Karman kecewa dengan cara Marven. Begitulah ceritanya, Bang. Mercharmen Bond bilang, apakah begini cara abang sama kawan lama? Tidak masalah. Tidak masalah. Besok kita akan berangkat ke Tanjung Karang. Kita akan menjemput Mercharmen Bond itu. Kalian akan menjadi penunjuk jalan. Kata Marven sambil tersenyum senang. Siap Bang. Jawab keempat orang itu serentak. Nah, kalian pergilah ke pusat hiburan Gemerlap Malam. Kalian bertugas sebagai penjaga keamanan di sana. Besok pagi-pagi sekali, kalian harus sudah berada di sini. Kami mengerti Bang. Kalau begitu, kami permisi dulu. Kata mereka yang langsung meninggalkan ruangan besar milik Marven. Kini, tinggallah Marven duduk dengan kaki naik di atas meja sambil mengisap sebatang rokok cerutu. Bagaimana Bang? Tanya Irfan yang baru saja tiba di ruangan itu. Charmen sudah berhasil ditemukan, jawab Marven sambil tersenyum. Ada rasa tidak senang di wajah Irfan mendengar jawaban dari abang tirinya itu. Perasaan tidak senang karena sebentar lagi dia akan memiliki saingan. Dia khawatir kehadiran Karman nantinya akan berujung kepada kehancuran geng kucing hitam seperti ketika Tigor masuk ke dalam organisasi itu sekitar 23 tahun yang lalu. Mengapa wajahmu terlihat seperti orang yang sedang menahan buang air besar? Tanya Marven. Tidak apa-apa Bang. Aku hanya memikirkan, apakah Charmen Bond ini nantinya tidak akan menjadi Tigor kedua dalam organisasi. Kau tahu Tigor kan? Kau juga tahu Charmen ini. Mereka adalah 2 orang yang berbeda. Jika Tigor sangat berambisi untuk menjadi pemimpin, tapi Charmen Bond ini tidak seperti itu. Dia selalu memberikan sumbangan pikiran yang selalu menguntungkan. Sudahlah. Tidak seharusnya kau seperti itu. Iya Bang. Jawab Irfan pasrah.
Tidak ada gunanya dia berdebat dengan Marven. Jangankan menang, buat draw saja susah. Victoria Peak. Berita yang didapat dari Douglas dan Bruno bahwa Marven telah bebas dari penjara membuat Honor secara berangsur-angsur memberangkatkan orang-orangnya ke kota Tasik Putri. Terhitung, lebih dari 2.000 orang yang telah diberangkatkan dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Tuan Liem Guan di bawah perusahaan Aglonema Company. Sedangkan gelombang kedua berada di bawah perusahaan Union Chemical. Hampir seminggu ini Honor sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengurus keberangkatan ke Indonesia. Dan semuanya sampai hari ini berjalan dengan sangat lancar tanpa mereka sadari bahwa orang-orang dari Dragon Empire yang dikirim oleh Tigor untuk memata-matai pergerakan mereka terus mengirimkan informasi kepada Tigor. Bersambung. Maaf ya teman-teman pembaca semua. Autor sedang sibuk bekerja di dunia nyata. Episode sebelumnya, Carman jual mahal. Episode berikutnya, Marven menjemput Carman. Yo, William. Marven menjemput Carman. Perkampungan pinggir laut yang masih berada dalam kawasan Kabupaten Tanjung Karang menjadi gempar dengan kedatangan iringan rombongan yang mengendarai mobil mewah. Kegemparan itu semakin bertambah ketika rombongan itu berhenti tepat di depan rumah milik Carman yang mereka ketahui adalah orang miskin yang sehari-harinya adalah seorang pelaut. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu, Carman ini mendapat musibah kehilangan anak dan istrinya akibat kecelakaan. Para warga mulai dari orang tua, emak-emak, bapak-bapak sampai ke anak kecil pun berkeluaran dari rumah masing-masing untuk melihat rombongan itu. Bisik-bisik di antara mereka yang melihat rombongan itu pun tidak terelakkan lagi. Ada yang mengira bahwa Carman ini meminjam uang dengan rentenir dan kini mereka datang untuk menagihnya. Ada pula yang beranggapan bahwa rombongan ini ada hubungannya dengan kecelakaan yang menimpa keluarga. Dan kedatangan mereka adalah untuk memberikan kompensasi atas kematian istrinya beserta 2 orang anaknya. Setidaknya, begitulah yang mereka bicarakan saat ini. Bisik-bisik di antara mereka seketika berhenti ketika mereka melihat para pengendara kendaraan roda 4 itu mulai keluar dari mobil masing-masing. Dengan tampak sangat hormat, beberapa orang dari mereka langsung membukakan pintu untuk mobil jenis Mercedes-Benz S-Class, dan kini dari dalam, keluarlah seorang lelaki parubaya dengan rambut sedikit gondrong yang sudah berwarna 2 diikat dengan rapi. Sambil mengisap sebatang cerutu, lelaki tersebut dengan santai menjulurkan kakinya dan keluar dari mobil tersebut. Asap tampak mengepul dari mulutnya yang tak henti-hentinya menyunggingkan senyum. "Apa benar ini rumahnya?" tanya lelaki parubaya itu sambil membuka kacamata hitam yang menutupi matanya. "Benar Bang," jawab salah seorang dari utusan yang datang ke rumah Carman kemarin. Rumah ini sungguh sangat memprihatinkan," gumam lelaki itu. Dia kembali mengisap cerutu dan menghembuskan asapnya. "Carmen Bond, apakah kau tidak menerima tamu?" serunya. Karena sekian lama, sang pemilik rumah tidak juga keluar. Setelah dia berkata seperti itu, barulah sang pemilik rumah keluar dengan laga santai. "Hei, Bang Marven," kata Carmen sambil merentangkan tangannya. "Naik kuda turun kuda. Naik batang turun batang. Lama kita tidak bersua. Minta rokok sebatang," kata Carman berpantun menyambut tamunya itu. "Wah wah wah. Kau ini Carmen. Oh ya. Bagaimana kabarmu?" tanya lelaki parubaya bernama Marven itu. "Seperti yang kau lihatlah Bang.
Seperti inilah keadaanku selama 20 tahun ini. Ini bisa dikatakan lumayan setelah lebih 5 tahun menjadi pelarian yang diburu oleh pihak kepolisian. Jawab Carman. Halo Charmaine Bond. Lama tidak bertemu. Ternyata kau sangat menderita. Anggap saja kedatangan kami kemari adalah berkah untukmu. Carmen memalingkan wajahnya ke arah datangnya suara tadi. Lalu dengan santai dia pun berucap, Irfan. Hahaha. Anak yang dulu masih belum bisa membuang ingusnya sendiri, ternyata sekarang sudah pandai bernyanyi. Tapi lagumu tidak bagus. Merah padam wajah Irfan mendapat serangan balik tersebut. Tapi, dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak terpancing. Malah, dengan angkuh dia melontarkan hinaan. Kemana saja kau melarikan diri di saat abangku masuk penjara? Apakah melelahkan menjadi tikus yang diincar oleh kucing? Begini, Irfan. Aku bukanlah orang yang suka sindir-menyindir. Tapi setidaknya, aku bukan orang hilang yang menghilangkan diri di saat ada masalah. Kau mungkin terbiasa dimanja. Baiklah. Aku ingin bertanya kepada dirimu ketika kejadian itu, di mana kau berada? Aku ingin tahu, apakah kau bagian dari organisasi, atau hanya benalu? Tajam sorot mata Carman menatap Irfan sambil melontarkan pertanyaan penuh hinaan yang membuat Irfan gelagapan. Di saat kami semua bertaruh nyawa menghadapi gempuran dari organisasi Dragon Empire, kau malah enak-enakan bersama dengan Deborah si bidan desa itu. Lalu, ketika semuanya sudah selesai, kau muncul dengan lagak bodohmu dan mengakui bahwa kau tidak pernah terlibat dengan organisasi kucing hitam. Sekarang, kau ingin menyindirku. Berapa jumlah wajahmu? Carman sama sekali tidak memberi nafas kepada Irfan. Ah, sudahlah. Hentikan perdebatan kalian itu. Kita baru bertemu, tapi kalian sudah berdebat seperti anak kecil berebut mainan, kata Marven menengahi pertengkaran antara Carman dan adik tirinya tersebut. Maaf Bang. Saat ini aku sangat sensitif. Aku baru saja ditinggal oleh anak dan istriku yang tidak bersama denganku lagi. Telah terjadi kecelakaan maut yang merenggut nyawa. Kata Carman. Memang benar kecelakaan maut pasti merenggut nyawa. Namanya juga maut. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa nyawa siapa. Karena, istri dan anak-anaknya saat ini sedang berada di Blok B Tasik Putri. Aku turut berbelasungkawa atas kecelakaan maut itu. Kata Marven bersimpati. Charmaine Bond. Kau kini tinggal sendiri. Dan aku juga baru bebas dari penjara. Aku bertujuan untuk membangun dan mendirikan kembali organisasi kucing hitam. Terhitung sudah ribuan orang dari 3 geng yang menyatakan bergabung dengan geng kucing hitam. Itulah mengapa aku datang kemari untuk menemuimu. Aku ingin merekrutmu kembali untuk masuk ke dalam organisasi, kata Marven menjelaskan tujuannya. Apakah orang sepertiku ini masih dibutuhkan di dalam organisasi? Tanya Carman berpura-pura merendah. Heh, siapa bilang kau tidak dibutuhkan? Jika kau tidak dibutuhkan, apa mungkin aku mengorbankan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk melacak keberadaanmu? Aku bahkan berangkat langsung untuk menjemputmu. Kau pikir sendirilah. Terima kasih untuk kepercayaan abang. Hanya saja, naluriku sudah lama tumpul. Aku ingin kita bicara empat mata tentang semua yang terjadi setelah abang bebas dari penjara. Ini bertujuan, agar aku dapat mempelajari apa saja yang bisa menguntungkan, dan apa saja yang bisa merugikan. Tentunya abang tidak mau organisasi kita hancur sampai 3 kali. Baiklah. Silahkan. Ajak Marven.
Lalu mereka berdua pun berjalan santai ke arah pantai. Di sepanjang berjalan menuju pantai tersebut, Marvin menceritakan semuanya kepada Cartman tentang membangun kekuatan setelah bergabungnya mantan geng tengkorak, anak buah Jordan, dan geng kucing hitam. Tidak lupa Marvin juga menceritakan tawaran kerja sama yang datang dari Hong Kong, yaitu dari keluarga Miller. Semuanya persis seperti yang diperkirakan oleh Tigor sekitar lebih dari setahun yang lalu. Kini Cartman tahu seperti apa dia harus bermain. 60/40%. Ini berarti abang tidak mempunyai kuasa di dalam perusahaan. Walaupun sebagai CEO, tapi hak mutlak sebagai pemegang keputusan penuh, berada di tangan Arrold Holding Company. Ini berarti, perusahaan akan dijajah secara halus, kata Cartman yang mulai memberikan analisanya. Itu belum lagi jabatan eksekutif chairman malah jatuh ke tangan orang-orang dari Arrold Holding Company. Sewaktu-waktu, ketika keputusan yang abang ambil tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bisa saja memveto keputusan tersebut. Lalu, bagaimana menurutmu? Tanya Marvin. 51/49% 51 untuk abang, sedangkan 49% milik mereka. Itu baru pas. Tapi kan kita tidak memiliki dana yang besar untuk mengoperasikan perusahaan. Ingat cerita McDonald's. Hanya karena sebuah nama, mereka rela memberikan cek kosong kepada kedua bersaudara itu demi memiliki perusahaan tersebut. Di mana-mana, ada makanan yang sama persis dengan yang ada dan dijual oleh McDonald's. Tapi, karena nama McDonald's tersebut ada di sana, maka segala sesuatunya terasa seperti wah. Martin's Group memiliki nama. Tidak butuh lama untuk merintis kembali perusahaan itu. Masalahnya, apakah abang ingin yang instan, atau bersusah payah terlebih dahulu? Cartman menatap wajah Marvin dengan serius. Akan aku pikirkan kembali. Tapi kau harus ingat, aku hanya sendiri. Sementara yang lainnya menginginkan kerja sama itu. Sebagai bekas narapidana yang baru saja menghirup udara bebas, aku tidak bisa terlalu ngotot untuk mempertahankan keputusanku sendiri. Aku butuh mereka. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk mengalah kali ini. Jika begitu, aku tidak bisa memberinya saran lagi. Tapi ingat bang, 60% saham itu jangan lepaskan dengan harga murah. Mereka ingin menjajah, kita bisa menggerogoti mereka. Apa kau mengetahui tentang perusahaan Arrold Holding Company ini? Tanya Marvin sekedar ingin tahu. Tidak bang. Aku hanya mempelajari saja apa yang abang katakan tadi. Jika dinilai, berarti pemilik perusahaan ini adalah orang yang sangat licik. Tandas Cartman. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab Selingan. Episode berikutnya. Pertemuan di restoran Tower Classic.